Pemirsa, sidang lanjutan peninjauan kembali kasus kopi sianida kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang kali ini pihak Jessica memilih walk out karena pihaknya tidak terima jaksa menghadirkan saksi ahli. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali kasus kopi sianida. Sidang kali ini digelar tanpa menghadirkan Jessica dan tim kuasa hukumnya lantaran pihak Jessica memilih walk out karena pihaknya tak terima jaksa menghadirkan ahli. Kendati diwarnai aksi walk out, sidang yang menghadirkan dua orang ahli digital forensik tetap berjalan. Ahli digital forensik Muhammad Nuh Al-Azhar memastikan bukti baru yang dibawa Jessica berupa CCTV Channel 9 di Cafe Oliver sudah pernah ditampilkan dalam sidang sebelumnya Agustus 2016 lalu. Pada CCTV tersebut ada beberapa fokus, salah satunya ketika Jessica datang ke meja kemudian ada pelayan menghidangkan kopi Vietnam, serta reaksi Jessica saat melihat korban collab setelah minum kopi. Setelah dianalisa, yang diduga adanya rekaman yang belum tampil di persidangan, sebenarnya di persidangan Agustus 2016 itu sudah pernah ditampilkan, yaitu di Channel 9. Dalam persidangan tersebut, ahli juga membantah jika rekaman CCTV di Cafe Oliver yang ditampilkan pada sidang sebelumnya telah direkayasa. Dari Jakarta Pusat, Ranitsun Sanjaya iNews melaporkan. Pemirsa, aksi adu mulut dengan nada tinggi antar dua kubu PPRS apartemen Grand Cempaka Mas yang bersengketa pecah saat bertemu secara tidak sengaja di meja pengaduan kantor Gubernur DKI Jakarta. Beruntung petugas Pamdal langsung melerai keduanya sebelum berakhir dengan baku hantam. Kedua kubu Perhimpunan Penghuni Rumah Susun PPRS Apartemen Grand Cempaka Mas terlibat kericuhan saat bertemu di pendopo Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Keduanya sama-sama saling adu argumen demi mempertahankan opini masing-masing. Beruntung petugas Pamdal langsung melerai keduanya sebelum berakhir dengan baku hantam. PPRS kubu Heri Wijaya dengan PPRS kubu Tony Sunanto mendatangi pendopo Gubernur DKI di waktu bersamaan untuk mengadukan persoalan yang tak kunjung selesai. Salah seorang penghuni yang ikut bahkan menangis pilu saat menceritakan kegelisahan yang selama ini dirasakannya. Dalam aduannya, PPRS kubu Heri Wijaya meminta PJ Gubernur DKI Teguh Setiabudi menjalankan perintah PT UN yang memenangkan kubu Heri Wijaya sebagai PPRS yang sah. Bahkan PPRS Tony Sunanto dituding telah menggelapkan uang iuran listrik para penghuni sebesar 40 miliar rupiah. Hari ini kami hadir juga untuk minta Pak PJ Gubernur untuk memerintahkan Dinas Perumahan untuk memfasilitasi kami, untuk kami menyesuaikan undang-undang yang berlaku saat ini. Menanggapi hal itu, perwakilan PPRS kubu Tony Sunanto justru menantang siap dilaporkan ke polisi atas tuduhan penggelapan dana iuran penghuni. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI telah mengeluarkan rekomendasi agar Pemprov DKI membentuk Pokja untuk menyelesaikan sengketa PPRS Apartemen Grand Cempaka Mas. Dari Jakarta Pusat, Ranitsun Sanjaya iNews melaporkan. Ratusan warga 4 kecamatan di Kabupaten Asahan memblokir pintu masuk tol Kisaran, Sumatera Utara. Aksi tersebut sebagai bentuk protes warga akibat jalan penghubung di wilayah mereka rusak parah namun tidak diperbaiki pemerintah setempat. Dengan membawa sejumlah poster tuntutan, ratusan warga berusaha memblokir jalan pintu masuk tol Kisaran 50 di Desa Seirengas, Asahan, Sumatera Utara. Polisi yang berjaga sempat terlibat perdebatan dengan pengunjuk rasa karena masa mencoba memblokir jalan pintu masuk tol. Beruntung amarah warga berhasil diredam dan masa berorasi dengan menutup sebagian jalan. Menurut koordinator aksi, pemblokiran jalan dilakukan warga sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang belum juga memperbaiki jalan rusak penghubung 4 kecamatan. Dan saya meminta sebagai koordinator lapangan kepada Bapak Kapolres Asahan, Bapak Kapolda Sumatera Utara, dengan segala pangkat dan jabatan yang Bapak miliki, tolong Pak,
panggil PUPR Provinsi yang bernama Mulyono untuk menjumpai kami, sebab kami tidak akan pernah bubar sebelum Mulyono turun menjumpai kami. Warga menuntut janji pemerintah kabupaten dan provinsi untuk memperbaiki jalan penghubung di 4 kecamatan, yakni Pulau Bandring, Buntupane, Setiat Janji, serta Tinggi Raja karena mengalami kerusakan cukup parah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.